Jadi kalau misalnya yang dicela itu pribadi kita punya dua pilihan. Antara mengambil hak kita untuk membalas, wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atan mithlaha. Balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang sama. Tapi bersabar dan memaafkan itu khair, kata Allah, lebih baik daripada membalas. Hak kita membalas, dia mencela kita, kita balas. Tetapi bersabar dan memaafkan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita sampai mencela, nggak boleh. Kalau sampai keburukan orang itu bikin dia dengki, sakit hati, dendam, maka dua-duanya amalnya kegantung antara langit dan bumi. Kan salah dia, ya memang salah dia, tapi kan kita bisa memaafkan. Sehingga kalau kita nggak memaafkan, dia amalnya kegantung, amal kita kegantung, sama-sama rugi. Yuk kita belajar melapangkan dada kita, memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Caranya sederhana, ingatlah kebaikan dia. Yang ketiga, kalau kita punya masalah, evaluasilah hubungan kita dengan pasangan. Kalau yang udah punya, kan suka ada masalah. Kadang sebulan sekali ada masalah, kadang seminggu sekali ada masalah, kadang setiap hari ada masalah. Terutama hubungan seorang istri kepada suami. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan hidup kita nggak berkah, tidak ada ridho dari suami kita. Kata Nabi kepada para sahabat-sahabiat, tahukah kalian siapa orang yang paling dijamin masuk surga? Orang yang dijamin masuk surga adalah seorang perempuan yang ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia segera datang dan dia jabat tangan suaminya, dia cium tangan suaminya, maka Allah langsung menjatuhkan ridho kepada dia dan dijamin masuk surga. Tapi salah suami, Ustaz. Ini bukan soal siapa benar siapa salah, tapi siapa yang mau ngalah. Siapa yang paling sering datang duluan dan berdamai, maka di antara mereka berdua dialah orang yang duluan masuk surga. Yang terakhir, kalau kita punya masalah, punya musibah, coba periksa hubungan kita dengan makhluk, dengan siapa aja. Jangan-jangan kita pernah ngezolimin orang lain, karena bisa jadi masalah kita itu gara-gara doa orang yang terzolimi. Gimana kalau orangnya udah gak kenal lagi, Ustadz? Kayak di jalan ketemu terus gak sengaja kita ngejipratin air. Tebuslah kesalahan itu dengan cara, kalau kita udah berusaha ya mencari orang yang gak dapat, maka tebuslah dengan cara berbuat baiklah dengan kebaikan yang sama kepada orang lain. Mudah-mudahan itu akan menggugurkan dosa kita kepada orang tertentu. Hati-hati dengan ketidaksengajaan kita, apalagi sengaja. Banyak istighfar, banyak berbuat baik. Tebuslah kesalahan kita dengan sedekah, tebus kesalahan kita dengan memaafkan orang lain. Itu cara-cara kita nebus kesalahan kepada orang yang kita udah gak kenal. Kalau masih kenal, coba berusaha untuk minta maaf dia. Udah minta maaf gak dimaafkan, serahkan itu kepada Allah. Yang penting kita udah ikhtiar.